Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Meskipun Tuan Pulau Temporal berdiri di samping tanpa emosi, Sue Ying mempertahankan senyumnya. Penguasa Lord Temporal Island Lord, yang berdiri di atas yang lain dapat menunjukkan ekspresi yang jelek, tetapi ia harus tetap menghormati yang paling mendasar baginya. Secara alami, ketidaksukaannya terhadap Tuan Pulau Temporal ini tetap seperti biasa. Sue Ying, pertumpahan darah Dewa Kaisar meletakkan cangkir anggurnya sebelum berkata, memanggilmu karena kematian Sein Bambu. Kematiannya sangat aneh. Petik 2. Guru tidak akan curiga bahwa murid inilah yang melakukannya dengan benar. Murid ini tidak memiliki kekuatan semacam itu, Sue Ying menjawab. Saat ini, banyak diskusi terjadi di luar, dan banyak yang curiga bahwa dialah yang melakukannya. Tentu saja bukan kamu, Bloodset God Emperor tertawa. Denokbo bocah, jika kamu bisa melakukannya, kamu akan menjadi penguasa. Abis Primogenitor tertawa dari samping. Sue Ying heran. Penggaris. Kecuali kalau itu penguasa, yang bertindak di belakang layar, hanya ada begitu banyak penguasa di seluruh dunia dewa dan abis, dan status penguasa ini begitu tinggi sehingga mereka harus berurusan dengan Sein Suci secara pribadi? Kemungkinan besar, yang harus mereka lakukan adalah memberi perintah dan Bambu Sein sendiri akan mengambil inisiatif untuk ditangkap dan meminta belas kasihan. Mengapa mereka membunuhnya? Menemukanmu adalah karena banyak dari harta karunnya telah mendarat di tanganmu. Bloodset God Emperor menjelaskan, kami mencurigai identitas Bambu Sein dan ingin melihat barang-barang yang ditinggalkannya. Murid ini secara kebetulan membawa mereka bersama aku. Sue Ying memberitahu bahwa mereka keluar. Mari kita lihat. Perintah pertumpahan darah Kaisar-Kaisar. Sue Ying tidak ragu. Dia melambaikan tangannya sebelum mengeluarkan semua bahan yang dia dapatkan dari Bambu Sein, termasuk kristal dewa, batu kepercayaan, bahan berharga, senjata, jubah, dan lainnya. Secara alami, itu mengecualikan orang-orang yang dia berikan kepada Forefather Scarlet Flame, tetapi karena itu miliknya, itu tidak boleh dihubungkan. Kaisar Pertumpahan Darah, Abis Primogenitor, dan Mata Dewa Pulau Temporal semuanya mendarat pada barang-barang ini. Lord Temporal Island dingin berambut hitam berjubah hitam tiba-tiba melihat papan logam hitam itu. Melambaikan tangannya, salah satu papan logam hitam mendarat di tangannya. Dia dengan santai melihat sebelum mencibir, orang-orang dungu dari agama ibu leluhur ini masih dapat memahami hal-hal, dan memiliki pengetahuan tentang sistem budidaya kosmos kita. Meskipun perspektif mereka agak aneh, papan logam ini telah mencatat pemahaman hingga membuka realem. Bloodset God Emperor dan Abis Primogenitor mengambil sepotong papan logam hitam dan melihatnya. Orang-orang dari agama ibu leluhur itu mungkin agak bodoh, tetapi kekuatan tempur mereka ada di sana. Itu normal bagi mereka untuk memiliki pemahaman seperti itu pada sistem kultivasi kita. Pertumpahan darah Kaisar-Kaisar menilai mereka. Orang-orang ini hidup dalam pengasingan, mempelajari teknik kultivasi kami dalam kegelapan, memungkinkan kekuatan tempur mereka meningkat. Di masa depan, mereka kemungkinan besar akan membawa beberapa bencana. Abis Primogenitor merasa khawatir. Orang-orang bodoh itu tidak layak untuk dikhawatirkan. Lord Temporal Island merasa jijik terhadap mereka. Bloodset God Emperor melambaikan tangannya, menyebabkan lampu perunggu itu melayang. Kaisar Pertumpahan Darah memandang sebelum mencibir, mereka datang ke tempat kami dan bahkan menyebarkan agama mereka. Sue Ying mendengarkan dengan patuh dari samping. Dia merasakan banyak pikiran muncul di hatinya. Agama ibu leluhur? Sistem budidaya kosmos kita? Sue Ying, aku akan mengambil lampu ini. Membawanya bersamamu tidak ada manfaatnya bagimu. Pertumpahan darah Kaisar Tuhan menyebutkan, yang lain yang bisa kamu simpan. Pemahaman ibu leluhur tentang hukum dunia itu unik, dan kamu bisa menganalisis dari perspektif lain. Seharusnya masih bisa membantu kamu. Petik 2. Ya, Sue Ying melambaikan tangannya sebelum menyimpan semuanya. Lord Temporal Island dan Abis Primogenitor tidak memeriksa barang-barang itu lagi. Mereka memiliki apa yang ingin mereka ketahui. Lampu keji telah diambil oleh Dewa Kaisar, hanya menyisakan hal-hal biasa. Baiklah, kamu bisa pergi. Tapi ingat,
di masa depan, kamu harus waspada ketika kamu bertemu orang-orang dari agama ibu leluhur. Mereka akan menandai kamu setelah masalah ini. Bloodset Emperor God mengingatkannya, orang-orang ini seperti belalang, mengumpulkan segala macam bahan berharga dari kosmos kita. Bambu Sein telah mengumpulkan segala macam bahan langka dan aneh yang seharusnya untuk mereka. Sekarang setelah mendarat di tangan kamu, mereka akan mengamati kamu. Petik 2. Bloodset God Emperor hanya mengingatkannya. Muridnya ini adalah raja dunia material dan tidak akan terancam sama sekali. Mengamati aku, Sui Ying tidak bisa tidak bertanya, Guru, dari mana agama ibu leluhur berasal? Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, para ahli misterius tanpa garis karma. Kata Bloodset God Emperor. Lord Temporal Island telah mencibir dari samping, pertumpahan darah, tidak ada garis karma tidak berarti mereka berasal dari agama ibu leluhur. Bloodset God Emperor tertawa setelah mendengar itu. Dia mengangguk, mereka yang tidak memiliki garis karma adalah 99% kemungkinan dari agama ibu leluhur. Masih ada beberapa minoritas yang berasal dari kosmos lain. Petik 2. Kosmos lain, Sui Ying merasa lebih bingung. Kaisar darah pertumpahan darah tidak menyembunyikan ini. Dia merasa bahwa dengan kekuatan tempur Sui Ying, dia harus memiliki kualifikasi untuk mengetahui ini. Agama bunda leluhur berasal dari kosmos lain. Sistem kultivasi mereka sama sekali berbeda dari kita. Mereka tidak mengolah dunia batin, dan mereka juga tidak memahami hukum misteri yang mendalam. Mereka percaya pada apa yang disebut Mother Ancestor, dan telah mengolah tubuh berdaging mereka ke tahap yang tak terduga. Tubuh mereka jauh lebih kuat dari para penggarap kita. Secara alami, mereka terlalu lemah dalam memahami hukum misteri yang mendalam, dan bermain dengan mereka masih relatif sederhana. Petik 2. Tidak mengolah dunia batin dan tidak memahami hukum misteri yang mendalam namun mereka bisa menjadi sangat-sangat kuat? Sui Ying tidak mengerti. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan yang dia tahu hanyalah memahami hukum misteri yang mendalam, melampaui dan membuka daunnya. Bagaimanapun, ranah itu fundamental. Tetapi agama bunda leluhur yang berasal dari kosmos lain tampaknya berbeda. Petik 2. Kamu terlalu muda dan telah mengalami terlalu sedikit hal. Pertumpahan darah Kaisar Tuhan tertawa, tunggu sampai kamu menjadi lebih kuat, dan hal-hal ini akan terurai sendiri. Setiap kosmos berbeda dalam caranya, seperti paman kelima kamu, ia adalah seseorang yang aku bawa kembali dalam perjumpaan kebetulan dari beberapa kosmos lainnya. Jadi kamu akan menemukan bahwa dia tidak memiliki garis karma juga. Petik 2. Tuan paman kelima, Sui Ying memandang ke arah burung hitam itu. Dia selalu menemukan Tuan Paman kelima sebagai seseorang yang misterius. Seekor bulu telah memberinya perasaan yang tak terduga. Burung itu selalu mengikuti gurunya dan tidak memiliki garis karma. Sui Ying bahkan curiga bahwa ia adalah makhluk yang tidak hidup. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa dia berasal dari kosmos lain. Tuanku meninggal, dan aku merasa sangat kesepian. Pada akhirnya, aku diliputi oleh pertumpahan darah. Burung hitam itu bergumam. Kamu yang serakah, Bloodset God Emperor tertawa. Baiklah, pergi dan berkultivasi. Lakukan yang terbaik untuk melampaui. Bloodset God Emperor berkata. Ya, Sui Ying mengangguk. Agama ibu leluhur, tuan paman kelima atau bahkan tamu dari kosmos lain adalah hal-hal yang tidak perlu dia khawatirkan. Dia harus lebih fokus pada mempelajari hukum misteri yang mendalam dan melampaui sebelum berbicara. Sui Ying dengan sopan mengucapkan selamat tinggal pada mereka sebelum pergi. Mengirim Sui Ying dengan matanya, Dewa Pulau Temporal mencibir, pertumpahan darah, sepertinya kamu cukup peduli pada muridmu. Hanya dewa-dewa dunia tahap 4, tapi kamu sudah banyak memberitahunya? Petik 2. Apakah kamu pikir dia tidak akan melampaui? Bloodset God Emperor dengan acuh menyebutkan. Dia cukup percaya diri dengan murid-muridnya. Dewa Pulau Temporal tidak menjawab. Bahkan dia merasa bahwa dengan kecepatan kultivasi Sui Ying, dan dengan bagaimana wilayahnya telah mengumpulkan cukup banyak fondasi, transcending adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Abis Primogenitor. Temporal Island Lord menoleh padanya, keberuntungan muridmu tidak buruk. Sepasang makhluk hidup dewa telah berubah menjadi jimat untuk tanah awal. Petik 2. Hahaha, Abis Primogenitor tertawa juga,
dia memang tidak bisa membantu tetapi memiliki nasib baik. Muridnya pertama kali mengambil dalam dua bentuk kehidupan dunia dewa. Siapa yang mengira bahwa setelah bertemu dua makhluk dewa ini, mereka berdua akan memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyatu bersama menjadi sepotong jimat. Karena ada banyak keberadaan kuat yang hadir saat itu, dia tidak bisa menyembunyikannya. Sebagian besar pembudidaya dan paragon mungkin tidak mengerti apa arti jimat itu, dan tahu bahwa itu harus menjadi harta berharga. Tapi penguasa tahu, bahwa itu adalah kunci untuk memasuki tanah awal. Jimat ke ground awal akan membentuk semua jenis bentuk ketika terpisah. Bisa jadi dua potong gulungan yang rusak atau bahkan dua bentuk kehidupan dunia dewa yang sebenarnya, atau mungkin beberapa materi yang lebih berharga. Tetapi saat seseorang mengumpulkan bagian yang berbeda bersama-sama, mereka akan bergabung menjadi satu entitas dan membentuk jimat. Jimat mengenali tuannya, dan tidak ada yang bisa merebutnya dari mereka. Jika seseorang membunuh pemiliknya, jimat itu akan hilang. Untuk mendapatkannya, seseorang harus memiliki kekuatan tempur, dan yang lebih penting, seseorang harus cukup beruntung. Tapi dia harus hati-hati, kalau tidak, dia mungkin saja mati pertama kali memasuki tempat itu. Lord Temporal Island menambahkan dengan dekat. Bloodset God Emperor tertawa dari samping, aku ingat kamu pernah berkata bahwa kamu telah mendapatkan jimat ke starting ground, tapi sangat disayangkan avatar kamu mati di dalam ketika kamu berada di alam pembukaan, kehilangan jimat dan segala kemungkinan untuk memasuki sekali lagi. Setidaknya aku mendapatkannya sebelumnya, tetapi kamu tidak. Temporal Island Lord berbalik dan pergi. Dia segera menghilang di kejauhan. Bloodset God Emperor mengirimnya pergi sambil bergumam ringan, aku mungkin tidak masuk sebelumnya, namun aku jauh lebih kuat darimu. Setelah bertemu dengan gurunya, Abyss Primogenitor, dan Lord Temporal Island, Sue Ying kembali ke Laut Kabut Hitam untuk melanjutkan budidaya tertutupnya. Dia jelas bahwa dia harus mencoba dan melampaui terlebih dahulu. Setelah memahami hukum dunia yang lengkap, ia tidak terburu-buru untuk mengubah dunia batinnya, atau untuk mempromosikan hati dewa yang sebenarnya, atau untuk melarikan diri dari sungai waktu. Sebagai gantinya, ia akan memasuki starting ground sebagai tahap keempat dewa dunia. Selama dia tidak menggunakan teknik pertempuran apapun yang memanfaatkan hukum lengkap dunia, dan jika dia tidak menyebutkannya, siapa yang akan tahu bahwa dia telah melampaui? Itu adalah cara standar dalam melakukan sesuatu. Hari berlalu hari. Tuan, sebuah suara terdengar di istana bawah tanah. Sue Ying yang duduk bersila di aula istana membuka matanya. Matanya memiliki banyak jejak dewa yang samar-samar berputar di dalam. Mereka kemudian menyembunyikan diri, berubah menjadi ketiadaan sebelum Sue Ying berbicara, ada apa? Ada tamu yang ingin bertemu guru. Tamu ini cukup mendominasi. Arai Spirit menambahkan. Mendominasi, dari mana asalnya? Sue Ying bertanya. Dia adalah seorang utusan di bawah Yang Mulia Raja Iblis Air. Arai Roh menjelaskan, mengatakan bahwa dia ada di sini di bawah perintah, dan meminta guru untuk bergegas dan menemuinya. Sue Ying mengerutkan kening setelah mendengarnya. Raja Iblis Air? Peringkat 13 di daftar Dewa Iblis daftar Kosmos. Orang harus tahu bahwa menjumlahkan Pangyi yang misterius dan 8 penguasa, mereka telah mengambil posisi 9 teratas di Cosmos Deity Demon List. Adapun mereka yang bukan penguasa belum bisa bertarung melawan penguasa, mereka termasuk hanya 2 Raja Hijau, dan Kaisar Kehancuran Besar. Ini ditambahkan hingga total 11. Raja Iblis Air berada di peringkat ke-13, menandakan betapa kuatnya dia. Dia bahkan berperingkat lebih tinggi dari Tuan Prefektur Gunung Bambu, Paragon Huo Cheng, dan Raja Berdaulat Putih. Raja Iblis Air ini bukan orang yang bersalah, pikir Sue Ying. Raja Iblis Air memahami 2 Daos dan telah mencapai kesempurnaan dalam keduanya. Menggabungkan kedua Tao bersama-sama memberi Raja Iblis Air kekuatan tempur yang menghancurkan surga. Dia adalah seseorang yang brutal dan kejam, dan bahkan para penguasa tidak bisa membunuhnya. Bahkan, beberapa paragon yang berada di barisan terdepan memiliki kepastian selamat melawan penguasa. Seperti Monarch Green dan Great Destruction Heavenly Emperor, tidak ada yang perlu dikatakan untuk mereka. Adapun mereka yang berada di tingkat kedua, Monarch Hex Cricket, Water Devil King,
dan White Sovereign King, mereka adalah paragon yang berani menantang penguasa. Di antaranya, Monarch Hex Cricket adalah yang paling ramah. Raja berdaulat putih, bagaimanapun, licik dan licik, namun ia relatif sopan di permukaan. Hanya Raja Iblis Air yang temperamennya buruk. Meskipun dia adalah seorang ahli dari dunia dewa, dia memiliki moniker ini, Raja Iblis, menunjukkan temperamennya. Dia kuat dan telah menangkap dua Tao yang aneh. Penguasa biasa mengalami kesulitan berurusan dengannya, menyebabkan dia menjadi sombong. Karena betapa tak terkendalinya dia akhirnya menyinggung Primal Master kuno. Primal Master marah, namun dia tidak bisa langsung membunuhnya. Maka, ia memutuskan untuk memenjarakan Raja Iblis Air selama total 300 miliar tahun. Dia membuat Raja Iblis Air hidup selamanya di penjara kecil sebesar D tetesan air. Setelah 300 miliar tahun, Primal Master yang baik hati memutuskan untuk melepaskannya, berkultivasi dengan benar. Segera menjadi penguasa. Jika kamu menjadi gila dan tirani lagi, aku akan mengunci kamu sampai kiamat hebat kosmos, memungkinkan kamu untuk mati bersama dengan kosmos. Petik 2. Setelah mengalami itu, Raja Iblis Air telah menjadi banyak kata kunci. Setidaknya, dia tetap hormat di depan penguasa. Dia mengirim utusan, Sui Ying merasa bingung, tapi dia masih meninggalkan istana bawah tanah. Di dalam ruang tamu, Sui Ying duduk di atas tahta sementara penjaga pribadinya bawahan memimpin utusan. Utusan, tolong. Penjaga pribadi secara pribadi membawanya ke ruang tamu, Monark saat ini di ruang tamu. Utusan ini segera memasuki ruang tamu. Di dalam ruang tamu, selain Sui Ying yang duduk di atas, ada beberapa pelayan wanita lainnya. Silakan duduk, kata Sui Ying. Utusan itu membungkuk sebelum duduk dengan tenang. Para pelayan wanita secara alami membawakan buah-buahan, makanan lezat dan anggur yang enak. Utusan ini memiliki penampilan binatang. Dia memiliki dua telinga yang tajam dan wajah kucing yang tegak. Dia duduk di sana, tegak lurus, memancarkan aura yang berasal dari dunia dewa dunia tahap 3. Raja, aku di sini di bawah perintah Raja Iblis Air yang agung, kata utusan itu. Sui Ying tertawa, Raja Iblis Air jarang keluar sekarang. Apakah dia berkultivasi di pintu tertutup? Petik 2. Raja Iblis Air yang agung bertani tunggal. Secara alami, dia ingin menerobos dan menjadi penguasa. Utusan itu berkata dengan berani, kali ini, aku datang di bawah perintah karena Raja Iblis Air yang luar biasa membutuhkan beberapa harta untuk beberapa tujuan pengujian. Petik 2. Harta karun, Sui Ying merasakan hatinya bergerak. Raja Iblis Air membutuhkan batu nukleus batu matahari. Mendengar bahwa kamu, Raja Dongbo, memiliki sebuah karya. Utusan itu menjawab, dia memutuskan untuk datang dan meminta bantuan kamu. Petik 2. Sui Ying sedikit mengernyit. Sunstar Nucleus Stone? Batu nuklir bintang matahari ini memang sangat berharga. Menjadi bahan yang berasal dari inti Sun Nucleus Sunstar, selain menggunakannya untuk mengolah Sunstar, itu juga merupakan bahan langka. Ini dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata, meneliti api dan keperluan lainnya. Bahkan agama Bunda leluhur sangat menginginkan batu nuklir bintang matahari, dan mereka memiliki cara untuk merasakannya dari jauh. Itulah mengapa itu membuat Bambu Sein bertindak. Dalam kebanyakan kasus, tidak ada yang menyiarkan bahwa mereka memiliki batu bintang nukleus matahari. Mereka yang berani melakukannya biasanya adalah paragon. Sui Ying adalah salah satu yang lebih lemah di antara mereka yang mempublikasikannya, meskipun ia memiliki dukungan yang kuat. Batu Nucleus Sunstar sangat berharga, dan itu sangat berguna bagi aku. Sui Ying dengan bijaksana menolak. Utusan itu mengerutkan kening. Raja Iblis Air yang luar biasa membutuhkan batu nuklir bintang matahari saat ini. Apakah Raja tidak berencana untuk menamparnya pada saat ini? Petik 2. Sui Ying tidak curiga sama sekali. Dua jalur dao yang dibuka Raja Iblis Air adalah aspek air. Air dan api adalah dua energi yang sangat mirip namun berlawanan. Raja Iblis Air ingin meminjam batu nuklir bintang matahari untuk meningkatkan daonya. Itu adalah sesuatu yang masuk akal. Jika itu adalah harta biasa, itu baik-baik saja. Aku akan memberikannya kepada Raja Iblis Air.
Tetapi aku yakin kamu semua telah mendengar bahwa aku telah membayar harga yang sangat besar untuk sepotong batu nuklir bintang matahari ini. Setelah Bambusein mengambilnya, aku bahkan telah membunuh jalan aku ke tanah tinta bambu besar untuk mendapatkannya kembali. Sue Ying menjawab, ini penting bagi aku, dan aku tidak akan memberikannya. Petik 2. Utusan itu menjadi muram ketika dia melanjutkan, Raja Iblis Air yang agung telah membiarkan aku membawa harta karun juga untuk ditukar dengan batu nuklir bintang matahari. Monark harus melihat dulu. Petik 2. Oh, kata Sue Ying. Raja, tolong lihat. Utusan itu merasa agak menentang saat dia melambaikan tangannya, menyebabkan cairan emas melayang di udara. Cairan emas memiliki banyak jejak bergerak di atasnya. Ini adalah volume ketiga dari seni absolut, One Line Attraction. Monark bisa mewarisinya sekali. Petik 2. Ekspresi Sue Ying berubah serius setelah mendengarnya. Reputasi, One Line Attraction, luar biasa. Itu adalah salah satu seni absolut yang dia dengar dari laporan intelijen yang dibuat oleh Lake Heart Island. Salinan absolut, One Line Attraction, asli terdiri dari 6 tetesan cairan emas, dan lebih jauh lagi, 6 tetesan cairan ini tidak akan muncul dalam satu zaman kosmos pada saat yang sama. Akan ada 5 tetesan yang muncul paling banyak dalam satu zaman kosmos. Menurut narasi kultivasi, 6 tetesan, 2 volume pertama dimaksudkan untuk diolah oleh Dewa Dunia. Volume ketiga adalah untuk Tuhan sejati untuk berkultivasi. Volume keempat untuk Paragon, volume kelima untuk penguasa, dan volume keenam bagi mereka yang berada di ranah yang lebih tinggi. Orang bisa melihat betapa dahsyatnya ahli terkuat di banyak zaman kosmos adalah untuk seni absolut yang ia ciptakan menjadi begitu menakutkan. Hanya volume ketiga tanpa mengandung yang pertama dan kedua berarti aku tidak bisa berkultivasi, Sue Ying menjawab dengan dingin. Monark dapat menggunakannya sebagai referensi. Utusan itu membalas. Sangat disayangkan bahwa aku adalah Dewa Dunia tahap 4, kata Sue Ying dengan acuh tak acuh. Seni absolut yang tidak bisa digarap dan tidak bisa digunakan sebagai referensi, bersama dengannya mewarisinya sekali saja, dan pihak lain ingin menukarnya dengan batu nuklir bintang matahari. Darah iblis-iblis miliknya sendiri adalah salah satu dari 6 warisan besar iblis leluhur, dan demi meminta bantuan Ripple Lady Planet Master, ia memberikan bagian atas dari kitab iblis darah kepada seorang muridnya, dan dia masih berutang budi padanya dan harus memperbaiki diagram Arai. Selanjutnya, ia harus secara pribadi memberikan tanah hitam void dan 12 bahan berharga hanya untuk mendapatkan satu batu nuklir bintang matahari. Hanya seni mutlak volume ketiga yang rusak dan tidak berguna, dengan hanya kesempatan untuk mempelajarinya sekali saja, dan dia ingin menggunakannya untuk ditukar dengan batu bintang nukleosun? Nilai perbedaannya lebih dari 10 kali lipat. Batu nuklir bintang matahari itu penting bagiku. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa memberikannya kepada Raja Iblis Air. Sue Ying berdiri. Raja Dongbo, Raja Iblis Air yang luar biasa membutuhkan sepotong batu nuklir bintang matahari. Kecuali kamu berani tidak menaati Raja Iblis Air yang luar biasa, utusan itu merasa khawatir. Temperamen Raja Iblis Air itu sangat tidak masuk akal. Di masa lalu, dia tidak menempatkan penguasa di matanya, dan sekarang setelah dia menderita dari tangan Primal Master, dia menjadi hormat kepada penguasa. Untuk paragon lain, dia tetap menghina juga. Adapun Sue Ying yang merupakan Dewa Dunia tahap 4, dia bahkan tidak peduli padanya. Dia merasa bahwa dengan memberinya kesempatan untuk turun, Sue Ying akan dengan patuh menyerahkannya. Dia terbiasa dengan perilaku ini setelah bertahun-tahun. Eksistensi kuat yang biasa tidak akan berani untuk tidak patuh setelah mendengar nama Raja Iblis Air, dan dengan patuh menyerahkan harta mereka. Karena perdagangan itu tidak adil, mereka penuh dendam dalam hati. Nama Raja Iblis bukan hanya nama, tetapi juga dalam kenyataannya. Tidak patuh, mata Sue Ying menjadi dingin. Kamu, Dewa Dunia tahap 3 yang kecil, berani bertindak begitu merajalela di wilayahku? Hong gelombang. Mata Sue Ying sangat dingin. Kekuatan yang menakutkan muncul dan menyelimuti utusan itu. Utusan itu merasa seluruh dunianya berubah gelap ketika kekuatan menakutkan menekannya sepenuhnya. Dia bahkan tidak bisa bergerak, dan dia juga tidak bisa melihat atau mendengar. Setelah itu, ketika dia sadar kembali,
Melihat ke atas, dia menyadari bahwa dia telah tiba di luar pintu masuk kediaman Raja Dongbo. Enyahlah, sebuah suara meledak di sisi telinganya. Utusan itu merasa hatinya bergetar. Terlalu berani, terlalu berani. Utusan itu tidak berani mencari masalah dengan Sui Ying. Dia adalah Dewa Dunia tahap 3, dan Sui Ying bisa memadamkannya dengan flip tangannya. Di dalam aula istana, mata Sui Ying dingin. Sebelumnya, Liu Sein telah menyebabkan dia merasakan untayan diejek dan diremehkan. Tapi perasaan Raja Iblis Air ini merasa jijik bahkan lebih kuat. Tapi Sui Ying harus mengakui bahwa menjadi seseorang yang bisa menantang penguasa, dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Aku mungkin dewa-dewa dunia tahap 4, tapi apakah Raja Iblis Air berani datang menerobos laut hitam kabutku? Sui Ying mencibir. Wilayah Istana Dewa Darah. Pertempuran biasa baik-baik saja, tetapi jika keberadaan seperti Raja Iblis Air berani bertindak di sini, apalagi Sui Ying, bahkan salah satu dari keberadaan kuat lainnya yang telah memutuskan untuk bergantung pada Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Kaisar Pertumpahan Darah secara pribadi akan bertindak. Itu juga salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Kaisar Pertumpahan Darah. Setelah seseorang bergantung padanya, kalau tidak, mengapa eksistensi kuat itu ingin bergantung padanya? Bloodset God Emperor berada di peringkat teratas dalam Cosmos Deity Demon List. Pencegahannya jauh lebih kuat daripada Master Primal. Sui Ying awalnya tidak ingin menyinggung Raja Iblis Air itu. Selama dia telah memberikan harga yang sedikit lebih adil, dia tidak akan peduli bahkan jika dia menderita kerugian kecil. Bagaimanapun, batu nuklir bintang matahari tidak digunakan oleh Forefather Scarlet Flame saat ini, dan dia juga tidak menggunakannya untuk sementara waktu. Tapi, ingin membayar harga yang tidak berarti apa-apa, artinya mengatakan mengambilnya secara gratis. Sunstar Nucleus Stone tidak semurah itu. Setelah memaksa utusan itu pergi, hari-hari setelah mendapatkan kembali kedamaiannya yang biasa, Raja Iblis Air tidak berani bertindak dalam banyak hal. Dia menghormati para penguasa, terutama Emperor Kaisar Pertumpahan Darah. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari 2000 tahun sejak kematian Bambu Sein. Aku merasa sudah mengumpulkan cukup banyak yayasan. Hukum dunia juga terasa redup seolah-olah aku bisa memegangnya kapan saja. Tapi bagaimanapun caranya, aku tidak bisa memahaminya. Tampaknya mengubur diri sendiri dalam berkultivasi tidak terlalu tepat. Seperti yang dikatakan saudara besar Huo Cheng sebelumnya, aku harus keluar dan berjalan-jalan, mengalami segala macam pemandangan dan pertemuan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.